Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh siswa. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang terkasih, pada kesempatan ini kita masih belajar tentang nilai mutlak, khususnya dalam hal ini fungsi nilai mutlak. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabel bebasnya dinyatakan dalam bentuk nilai mutlak. Ya, jadi seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, kita sudah belajar persamaan nilai mutlak. Selanjutnya dalam hal ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak. Untuk menggambar grafik fungsi nilai mutlak, Y sama dengan harga mutlak Fx, kita ingat kembali pengertian nilai mutlak yang sudah pernah kita pelajari pada pelajaran sebelumnya. Jadi kalau kita mempunyai nilai mutlak atau persamaan nilai mutlak Y sama dengan harga mutlak Fx, ini bisa kita definisikan menjadi Y1 dan Y2. Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan min Fx. Selanjutnya, untuk langkah-langkah menggambar grafik fungsi nilai mutlak bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah tentukan nilai X untuk Fx sama dengan 0, yakni nilai X yang menjadi batas perubahan nilai Fx positif ke negatif atau sebaliknya, atau dengan kata lain pembuat 0 dari fungsi Fx. Langkah kedua, tentukan daerah Fx positif, yaitu gambar grafik fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian langkah ketiga, tentukan daerah Fx negatif, yaitu gambar grafik fungsi Y2 sama dengan min Fx. Atau dengan kata lain, kita mengubah dari fungsi nilai mutlak menjadi fungsi uraian dahulu. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh soal berikut. Yang pertama atau nomor 1, ubahlah bentuk fungsi nilai mutlak berikut ini menjadi fungsi uraian. Ada 3 soal. Soal A, soal B, soal C. Kita pilih soal yang B dulu ya. Yang A sama B itu mirip, kita pilih soal yang B. Kita akan kerjakan soal yang B. B itu soalnya Fx sama dengan harga mutlak dari 3x plus 12. Nah, langkah pertama kita tentukan batas interval. Batas interval. Batas interval ini bisa kita tentukan dengan cara menentukan nilai X yang membuat Fx sama dengan 0 atau pembuat 0 fungsi Fx, yaitu 3x plus 12 sama dengan 0. Kita lanjutkan di sebelah atas. Sini. Dari 3x plus 12 sama dengan 0, kita akan
tentukan nilai X-nya berapa, berarti 3X sama dengan min 12, sehingga diperoleh X-nya adalah sama dengan min 4. Kemudian dari sini kita buat garis bilangan, di mana kita letakkan nilai min 4 pada garis bilangan berikut. Jadi dalam hal ini, garis bilangan ini mempunyai banyak nilai, tidak hanya min 4, tetapi supaya lebih mudah dipahami, kita letakkan saja min 4. Kita tahu bahwa di sebelah kanan min 4 di sini ada nilai 0. Kemudian di sebelah kiri min 4 ada bilangan yang lebih kecil lagi, yaitu min 5, min 6, dan seterusnya. Kita ambil sebuah bilangan mudah di sebelah kanan min 4, yaitu X sama dengan 0. Ya. Kalau X sama dengan 0 ini, kita substitusi ke 3X plus 12. Jadi pada 3X plus 12, ini X-nya kita ganti 0, maka kita peroleh nilai berarti 3 kali 0 ditambah 12, sehingga diperoleh nilai sama dengan positif 12. Nah, kita kembali ke garis bilangan. Tadi kita mengambil nilai X sama dengan 0 yang letaknya di sebelah kanan min 4. Kemudian kita substitusi ke 3X plus 12. Hasilnya adalah positif 12. Berarti dalam hal ini, tanda daerah di sebelah kanan min 4 adalah positif. Nah, kalau di sini positif, maka tandanya bergantian. Otomatis di sebelah kiri min 4, di sini tandanya negatif. Kita pindah ke halaman berikutnya. Sudah tidak muat. Jadi tadi kita punya garis bilangan. Di sini min 4. Di sini daerahnya daerah positif. Di sini negatif. Nah, dari sini kita bisa menentukan untuk daerah lebih besar. Daerah positif berarti daerah X lebih besar sama dengan min 4. Daerah negatif berarti daerah X lebih kecil dari min 4. Ya. Nah, ini yang menjadi catatan bagi kita. Yang negatif itu daerah yang kurang dari, yang positif itu daerah yang lebih besar dari sama dengan. Nah, ini. Sehingga kita bisa tentukan untuk X lebih besar dari sama dengan min 4, kita punya Y1 sama dengan 3X plus 12, yaitu yang positif. 3X plus 12. Sedangkan untuk X yang kurang dari min 4, kita mempunyai Y2 sama dengan min kurung buka 3X plus 12. Sehingga bisa kita simpulkan, jadi nilai mutlak Fx ini bisa kita nyatakan dalam bentuk uraian ini sama dengan
3x plus 12 ini untuk X lebih besar dari min 4, kemudian sama dengan min 3x min 12, ini untuk X yang kurang dari min 4. Maaf, sorry, salah. Oh benar ya, benar-benar. Nah ini yang dimaksud dengan bentuk uraian dari bentuk nilai mutlak ya, fungsi uraian dari fungsi nilai mutlak yang di atas tadi. Nah untuk lebih detailnya, maka anak-anak bisa mencoba yang soal nomor B dan C. Nah sekarang kita lihat soal yang kedua. Bentuk soal kedua yang lebih bervariatif, yaitu dengan perintah yang sama, ubahlah bentuk fungsi nilai mutlak berikut menjadi fungsi uraian. Jadi tugas kita sebelum menggambar, kita tentukan fungsi uraiannya dulu. Kita coba yang A atau yang B? Kita pilih yang B aja ya. Yang B. Jawab. Yang B itu berarti fx sama dengan harga mutlak dari 15 min 3x plus 2x. Nah, selanjutnya kita tentukan batas interval. Caranya sama. Batas interval, yaitu dengan cara membuat atau mencari pembuat 0 fx, yaitu 15 min 3x sama dengan 0. Nah, ini bisa langsung kita peroleh. X-nya berapa itu? X-nya berarti min 3x dapat kita peroleh dari sini sama dengan min 15. Ya, dari sini diperoleh X-nya adalah sama dengan positif 5. Nah, seperti pada contoh yang di atas tadi, kita bisa membuat garis bilangan dulu. Ya. Dibuat garis bilangan, taruh 5. Nah, seperti kita ketahui bahwa garis bilangan ini tidak hanya memuat angka 5, tetapi bisa 0, 1, 2, dan seterusnya. 0 berarti di sebelah kiri, kemudian sebelah kanan 5 berarti ada 6, dan seterusnya. Nah, kita pilih bilangan 0, bilangan yang paling mudah. 0 di sini. Nah, 0 ini kita substitusi ke 15 min 3x, sorry. 0 disubstitusi ke 15 min 3x. Nah, nilainya berapa? Maka diperoleh 15 min 3 kali 0. Hasilnya adalah positif 15. Positif 15. Jadi dalam hal ini daerah yang memuat 0 bertanda positif. Nah, di sini positif. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya. Kita lanjutkan di halaman berikutnya ini. Ya. Kita tadi sudah sampai pada garis bilangan, di mana
kita letakkan titik 5. Kita tadi sudah menguji, ambil sebuah bilangan 0, hasilnya positif ya. Yang ada daerah yang nomor 0 positif, yaitu daerah yang berada di sebelah kiri 5. Kalau yang sebelah kiri 5 positif, berarti otomatis yang sebelah kanan 5 adalah negatif, daerah negatif. Nah, yang daerah positif ini, yaitu daerah yang sebelah kiri 5 ini, berarti kalau sebelah kiri berarti tandanya lebih kecil, sehingga bisa dinyatakan menjadi X lebih kecil sama dengan 5. Kemudian daerah yang negatif adalah daerah yang sebelah kanan 5. Berarti bisa kita nyatakan menjadi X lebih besar dari 5. Kemudian kita bisa simpulkan sehingga bisa dinyatakan untuk X lebih kecil dari sama dengan 5, kita bisa nyatakan Y1-nya adalah 15 min 3X ditambah 2X. Hasilnya bisa disederhanakan menjadi 15 min X. Kemudian yang kedua, untuk X yang lebih besar dari 5, bisa kita nyatakan Y2-nya adalah min 15 min 3X plus 2X. Atau sama dengan min 15 plus 3X plus 2X disederhanakan menjadi min 15 plus 5X. Nah, jadi untuk fungsi ureanya bisa kita nyatakan jadi fungsi urean dari fx ini bisa dinyatakan dalam bentuk yang pertama adalah 15 min X ini untuk X kurang dari sama dengan 5. Kemudian yang kedua, min 15 plus 5X ini untuk X-nya lebih besar dari 5. Nah, ini adalah cara untuk menentukan fungsi urean dari fungsi nilai mutlak. Nah, ini tujuannya untuk menggambar grafik fungsi. Ya. Ini belum sampai pada menggambar grafik fungsi, tapi tahap awal menggambar grafik fungsi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengerjakan soal latihan supaya lebih jelas. Nah, ini adalah soal latihan supaya kita bisa lebih mengerti, bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi ada soal A, B, C, D yang bisa kita kerjakan, bisa kalian kerjakan nanti di buku latihan, kemudian nanti difoto, dikirim ke Google Form, yang nanti linknya Bapak kirim. Jadi apabila kalian masih kurang jelas, nanti bisa ditanyakan melalui Google Meet atau bisa lewat WA. Ya.
Sekali lagi, nanti akan kita perjelas apabila ada yang kurang jelas. Oke, untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Kiranya kalian semua bisa mengerti, bisa memahami lebih jelas. Oke, sampai di sini dulu. Selamat pagi, selamat belajar untuk materi yang berikutnya. Terima kasih.